Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Agung Leonesli Wijaya dengan NPM 249. Perkenalkan, nama saya Luputu Tania Gusna Putri dengan NPM 273. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadia Pratiwi Lestari dengan NPM 274. Perkenalkan, nama saya Igda Artawiguna, NPM 277. Pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis berasal dari dua kata, organisasi dan juga bisnis. Bisnis sendiri merupakan semua aktivitas yang telah diorganisasikan oleh sejumlah orang di bidang industri, sedangkan organisasi lebih merujuk ke perkumpulan orang serta aktivitas guna mencapai suatu tujuan tertentu. B. Fungsi organisasi bisnis. Yang pertama ada fungsi operasional. Fungsi operasional adalah fungsi yang memungkinkan suatu badan usaha dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Terdiri dari fungsi pembelian dan produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi personalia, fungsi akuntansi, fungsi administrasi, fungsi teknologi informasi, dan fungsi transformasi komunikasi. Yang kedua ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial adalah fungsi yang menyatakan bagaimana suatu badan usaha dikelola. Terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pergerakan, dan fungsi pengendalian. Yang ketiga ada fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan lingkungan di luar badan usaha atau eksternal. Fungsi sosial ini menyatakan sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan di luar badan usaha tersebut. Terdiri dari penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Yang terakhir ada fungsi pertumbuhan ekonomi sosial. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dunia usaha. Kemajuan dunia usaha menyangkut kemajuan badan usaha. Yang C, komponen-komponen organisasi bisnis, yaitu yang pertama, pasar, yakni konsumen yang banyak memakai jasa maupun barang dari perusahaan besar, serta tidak bisa terkendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa contoh pasar, yaitu pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, dan pasar oligopoli. Yang kedua, perusahaan, yakni bersangkutan dengan elemen-elemen internal perusahaan seperti fungsional perusahaan, dan juga tingkatan manajemennya. Contohnya pada sisi fungsional antara lain produksi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, operasi, dan lain-lain. Lalu ada pihak eksternal, yakni di mana kondisi organisasi yang bersifat tak dapat dikendalikan lagi. Kondisi tersebut antara lain situasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan pihak eksternal yang lainnya yang banyak memberikan pengaruh yaitu kompetitor atau pesaing organisasi. Yang keempat ada konsep perubahan, yaitu konsep yang akan selalu terjadi di dunia ini, terutama akan selalu terjadi perubahan-perubahan, baik itu dalam atau juga di luar organisasi. D. Kategori bentuk bisnis. Di dalam dunia perindustrian ada dua bentuk bisnis, yaitu organisasi bisnis yang ruang geraknya di bidang manufaktur, serta organisasi bisnis yang bergerak pada bidang jasa. Industri manufaktur sendiri yakni suatu organisasi bisnis yang terjun di dalam dunia produksi barang yang bisa dilihat fisiknya. Sedangkan organisasi yang bergerak di bidang jasa merupakan suatu perusahaan yang ikut terlibat di dalam suatu produksi non-konstruksi fisik atau disebut intangible. Kategori jasa terbagi ke dalam 4 bentuk, yaitu 1. Jasa tidak terlihat, yakni hasil dari suatu proses produksi yang tak terlihat, tidak bisa disentuh, disimpan, bahkan dirasakan. 2. Keberagaman, yakni hasil atau output dari bidang jasa tersebut relatif berbeda yang akan tergantung pada penggunaannya. 3. Simultanitas produksi dan konsumsi, yakni jasa yang biasanya ada di dalam manufaktur. Produksi akan dibuat dulu untuk kemudian dijual, sedangkan untuk yang bidang industri jasa, maka jasanya akan lebih
dulu dijual barulah memproduksi serta dikonsumsi secara simultan. 4. Kerentanan, yakni jasa yang tidak dapat dijual lagi, tidak dapat diimpan. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Jenis-jenis badan usaha dapat digolongkan menjadi 3, yaitu koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara, dan BUMS atau badan usaha milik swasta. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat dan pemerintah disesuaikan dengan Undang-Undang Koperasi, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka guru. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Ciri-ciri BUMN: yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang ketujuh, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang ke-8, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang ke-9, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Yang ke-10, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminan prinsip-prinsip ekonomi. Yang ke-11, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ke-12, peranan pemerintah sebagai pemegang saham bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Yang ke-13, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Yang pertama, Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan, PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api kini berganti menjadi PT KAI. Perusahaan jawatan atau Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal ditetapkan melalui APBN. Yang kedua, Perum. Perum adalah perjan yang diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun perusahaannya masih merugi. Meskipun status Perjan diubah menjadi Perum sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau go public dan statusnya diubah menjadi Persero. Ciri-ciri perusahaan umum atau Perum: yang pertama, melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Yang ketiga, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum atau Perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Contohnya Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, Perum Damri,
Perum Antara, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka. Yang ketiga, Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya bersatu sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT, nama perusahaan atau Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Ciri-ciri Persero adalah yang pertama, tujuan utamanya mencari laba atau komersial. Yang kedua, modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Yang ketiga, dipimpin oleh direksi. Yang keempat, pegawainya bersatu sebagai pegawai swasta. Yang kelima, badan usaha ditulis PT atau nama perusahaan atau Persero. Yang keenam, tidak memperoleh fasilitas negara. Yang ketiga ada BUMD. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, ada fungsi dari BUMD. Yang pertama adalah sebagai penyedia barang ekonomis yang disediakan oleh pihak swasta. Yang kedua, instrumen pemerintahan daerah yang membantu penataan perekonomian daerah. Yang ketiga, ada pengelolaan cabang-cabang produksi sumber daya di daerah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yang keempat, ada menyediakan layanan untuk masyarakat. Yang kelima, ada memajukan sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang keenam, ada pembukaan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan. Yang ketujuh, ada membantu pengembangan usaha kecil, contohnya koperasi. Yang kedelapan, ada pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat di berbagai bidang. Tujuan didirikannya BUMD yang pertama ada memberikan sumbangan pendapatan atau penerimaan daerah dan negara, serta berperan dalam memajukan perekonomian. Yang kedua ada mendapatkan keuntungan demi kepentingan daerah. Yang ketiga ada menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak di daerah. Yang keempat ada perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi di daerah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan dalam pelaksanaannya berada di bawah pemerintahan daerah. Pemerintahan memegang hak atas segala kekayaan dan usaha sehingga memiliki kekuasaan absolut. Salah satu penyumbang kas daerah dan negara atau sumber pendapatan daerah dan negara, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan negara. Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, tetapi dibenarkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan berperan sebagai pemegang saham dalam BUMN, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik dari bank maupun non-bank. Selanjutnya, ada jenis kegiatan usaha BUMD. Yang pertama, ada dalam bidang transportasi umum, contohnya bus kota. Yang kedua, dalam bidang pengelolaan pasar, contohnya perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH. Yang ketiga, ada dalam bidang jasa perbankan, contohnya bank daerah. Yang keempat, dalam bidang penyediaan air bersih, contohnya perusahaan daerah air minum atau PDAM. Selanjutnya, ada kelebihan dari BUMD. Yang pertama, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk, barang atau jasa yang memegang hajat hidup orang banyak yang lebih murah karena subsidi oleh pemerintah. Yang kedua, ada membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara ekonomis tidak menguntungkan, namun produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan handal. Yang keempat, mudah mengumpulkan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Yang kelima, pengelolaannya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah dan RUU PS sehingga lebih berhati-hati dan profesional.
Kekurangan BUMD, yang pertama, keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMD menyebabkan sering menderita kerugian. Yang kedua, pada situasi tertentu, bertindak sebagai perusahaan monopoli sehingga penetapan harga ditentukan sepihak atau oleh perusahaan, bukan melalui mekanisme pasar, walaupun akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada pendirinya sukar karena melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan atau dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis. Bentuk-bentuk BUMS yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perseorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Ciri-ciri perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengelolaannya sederhana. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Yang keempat, kelangsungan sahamnya tergantung pada pemiliknya. Keunggulan atau kelebihan bentuk perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, usahanya mudah dibentuk dan juga dibubarkan. Yang kedua, bekerjanya sangat sederhana. Yang ketiga, manajemen atau pengolahannya luas. Yang keempat, seluruh keuntungan dimiliki sendiri. Dan juga seluruh rahasianya dapat terjamin. Di samping kelebihan, ada pun kelemahan dari perusahaan perseorangan, yaitu tanggung jawabnya tidak terbatas, dipikul sendiri oleh pemilik. Yang kedua, kelangsungan usahanya tidak terjamin hidupnya. Dan yang ketiga, kesulitan dalam menambah modal. Yang B, ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki dua pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu yang pertama, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdapat 2 cara, yaitu yang pertama dengan melalui akte resmi dan juga yang kedua dengan akte di bawah tangan. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma dan besarnya tergantung kesepakatan dari pihak yang terlibat. Kebaikan pada firma yaitu kemampuan manajemennya lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para anggota. Selanjutnya, pendiriannya relatif mudah, baik dengan akte atau tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketiga, ada dalam mendirikan firma tidak terlalu memerlukan akte formal karena dapat menggunakan akte di bawah tangan yang tidak formal. Keburukan firma yaitu pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimilikinya. Yang kedua, apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia ataupun mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak yang terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan, sehingga dapat mengancam kemajuan perusahaannya. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah itu. A. Persekutuan aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. B. Sekutu pasif. Sekutu pasif komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Kebaikan.
Satu, bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menengah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan. 2. CV lebih mudah dalam memperoleh modal karena pihak perbankan lebih mempercayainya. Keburukan, pada tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila sekutu komanditar menjadi sekutu aktif. 2. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Sementara itu, mendirikan CV tidak diperlukan syarat yang berat. Adapun persyaratan pendirian CV adalah sebagai berikut. 1. Pendirian CV disyaratkan oleh 2 orang dengan menggunakan akte notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. 2. Pada pendirian CV yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris adalah adanya persiapan mengenai nama CV yang akan digunakan, tempat kedudukan CV, siapa saja yang bertindak sebagai persero aktif dan persero diam, maksud dan tujuan pendirian CV, serta dokumen persyaratan yang lain. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan atau dividen. Perseroan terbatas merupakan bentuk yang banyak dipilih terutama untuk bisnis yang besar. 3. Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuan memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan wakaf, hibah atau sumbangan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas 1. Pembina, 2. Pengurus, 3. Pengawas. Ketentuan syarat dan pendirian yayasan antara lain: 1. Yayasan didirikan oleh satu atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. 2. Pendirian yayasan dilakukan dengan akte notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 3. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. 4. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. 5. Kewenangan menteri dalam memberikan pengesahan akte pendirian yayasan sebagai hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. 6. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan instalasi terkait. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.